Jadi jamaah sekalian, rangkaian di tanggal 10 tidak harus berurutan, tetapi wajib ada 3. Di tanggal 10 rangkaian jamaah haji itu wajib ada 3, melontar, kemudian tahallul, sama nanti tawaf ifadah ke Mekah. Urutannya bebas. Karena kita pilih haji tamattu, konsekuensinya hadiu enggak? Nyembelih enggak? Nyembelih kan? Nah, maka dari itu setelah melontar biasanya tahallul. Tahallul pertama ya, Bu. Tahallul pertama ya. Nanti ada tahallul kedua nih. Mencukur rambut. Ya wanita seruas jari aja, Bu ya. Laki-laki pendekkan. Tapi nanti digundulin ya, Pak. Gunawan, gundul tapi menawan. Baik, di tanggal 10 selesai melontar, kemudian tahallul pertama, berarti boleh copot kain ihram enggak? Betul kan? Boleh. Apalagi laki-laki, saya duluan, Bu, langsung ke tenda Mina pakai celana, Pak. Kan udah boleh ganti kan? Pakai pakaian biasa maksudnya. Dah selesai menyembelih. Menyembelih boleh di Mina, boleh di Mekah. Ya biasanya nggak mau repot, dah ke Mina aja. Dah setelah nyembelih selesai, ini tanggal 10 nih rangkaiannya. Beranjaklah jamaah ke Mekah. Ngapain? Tawaf ifadah. Betul, Pak? Nah, baik. Beranjaklah ke Mekah. Tanggal berapa ini? 10. Di Mekah sampailah di Masjidil Haram. Sunnah-sunnah masuk masjid, jangan lupa. Kaki apa, Bu, masuk masjid? Kanan. Masuk pasar? Masuk toilet? Kiri. Masuk rumah masing-masing? Masuk diskotik? Jangan. Siapa yang suruh kanan kiri dua-duanya? Haram. Ya, Pak ya? Tuh ketangkap lagi berjamaah itu. Suami, istri dan teman-temannya. Ya, Pak ya? Aduh, gimana ini? Prihatin ini. Kemarin tangkap lagi kalau jamaah yang ditangkap di Filipina 177. Kalau itu yang ditangkap anak-anak di Bogor 99 dijadikan prostitusi untuk kaum gay. Sudah ditangkap itu. Gimana ini? Dah haji aja deh, Pak ya. Dah baik. Tawaf berapa putaran? 7. Ka'bah di sebelah mana kita? Bukan sunnahnya kanan, Bu. Itu kontraflow namanya. Ya kiri. Ya, Pak ya? 7. Dah saya ringkas saja. Setelah tawaf 7 selesai, sa'i. Dari mana? Dari Safa Marwah. Dimulai Safa berakhir Marwah, total 7. Jarak Safa Marwah 400 meter kurang lebih. Berarti kali 7 2,8 km ya. Kuat nggak? Betul, Pak? Ibu bapak yang S2 nih, sampun sepuh. Kuat? Awas lo, tanggung jawab. Baru 2 udah tanjidor, tanjakan dikit napasnya kendor. Paham? Dah 7 selesailah di Marwah. Lalu apa yang dilakukan? Tahallul yang kedua kan? Betul, Pak? Nah, umumnya jamaah, nah disitulah ya bercukur sedapatnya. Berikutnya nanti ke tukang pangkas, Pak. Di situ kan rame orang, Pak ya. Nggak mungkin lah. Nah, akhirnya mungkin ya seperlunya langsunglah bergegas tuh. Nanti di Mekah itu ada pangkas rambut, Pak. Banyak, Pak ya. Tapi saya belum dapati pangkas rambut asgar, Pak. Maaf ya, yang Garut. Apa ini Parahyangan, Rik-Rik Gemi, nggak ada, Pak. Semua tukang cukur umumnya IPB itu, India, Pakistan, Bangladesh. Tukang pangkasnya itu. Ya, pokoknya cepet, Pak, tenang aja. Ya kan? Ya halq ya atau taksir, ya kan, pendekin apa gundulin. Kalau gundulin cepet, Pak. Berapa real, Pak? Hah? 10 real. Tahun berapa itu, Mas? Udah naik, Pak ya? Dah baik.
Selesailah rangkaian itu tanggal 10. Berarti kalau sudah tahallul kedua yang semula dilarang sudah boleh belum? Wah, cepet Bapak. Boleh Bu katanya. Ngapain? Ngapain? Ya, big match. Apalagi manten anyar Pak ya. Loh kan semula sementara nggak boleh. Benar Bu ya? Kalau tahallul kedua udah boleh belum? Boleh. Makanya biasanya ditawarkan kamar barokah, Pak. Kamar apa, Pak? Kamar barokah. Tapi saya dulu sama Ustadz Iman, nggak usah lah yang mau begitu pakai nyewa kamar lagi, nggak usah. Kamar hotel aja, bikin shift 1, shift 2, shift 3 gitu. Jadi hemat. Loh kalau di hotel kan kunci taruh aja di lobi. Kita tahu diri, wah ini manten anyar nih, anak muda Bu ya. Ya, nih Mas kuncinya di lobi, kami keluar ya. Ya sudah. Ntar dia kalau udah bilang aja, Mas kunci di lobi ya. Jangan kita yang telepon, Mas udah belum? Jangan. Paham Bapak Ibu? Lo kan udah tahallul kedua udah boleh, manusiawi loh Pak. Masa gitulah, kan di sana very hot, ya Pak ya. Panas loh Pak. Apalagi kan tadi pakai ihram tanpa daleman. Gimana itu Pak? Dah baik. Baru 10 selesai. Kan masih 3 hari lagi, tanggal berapa itu? 11, 12, 13. Selesai jamaah haji, balik lagi kemana? Ke Mina lagi. Mabit. Ya, untuk melakukan lontaran yang 3 itu. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Masing-masing 7. 7 kali 3, 21 kali 3 hari, 63. Krikil ya? Baik, baliklah jamaah dari Mekah di tanggal 10, mabit. Jadi malam 11 mabit, itu di tenda Mina. Kira-kira duha atau menjelang zuhur, tapi ikutin jadwal. Kemarin berita saya ikuti, ya Dirjen Haji menjelaskan pemerintah Saudi sudah mengeluarkan jadwal melontar bagi jamaah haji Indonesia. Ikutin. Kalau enggak nanti kecelakaan lagi, ya Pak ya. Karena jutaan orang nggak Bu, tumplek gitu. Ikutin aja. Kalau keutamaan sudahlah nggak apa-apa. Yang penting keselamatan, betul Pak? Sama dengan mencium hajar aswad. Itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau mampu alhamdulillah. Nggak mampu yang nyentuh, tangannya nyentuh hajar aswad, habis nyentuh dicium. Kalau juga nggak mampu nyentuh berisyarat aja. Gimana Pak? Ya angkat aja gini. Tapi berapa banyak udah angkat kisbay. Itu haji siapa itu? Ya Bu ya, Bu. Udah jauh nggak nyentuh, dicium tangannya, love gini. Mana ada itu? Gini aja udah. Dah ya baik. Nah sekarang masuklah tanggal 11 melontar. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Selesai tanggal 11. Bermalam lagi, masih di tenda Mina itu. Masuklah tanggal 12. Ngapain lagi? Melontar lagi 3. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Nah, di tanggal 12, jika aktivitas melontar sudah selesai sebelum maghrib, mau langsung kembali ke Mekah boleh, namanya nafar awal. Tapi kalau belum selesai sehingga lewat maghrib, maka jamaah haji harus bermalam lagi. Paham Bapak Ibu? Masuklah malam 13, ketemulah hari 13, melontar lagi 3. Itu nafar sani. Selesai tanggal 13. Andaikan semua mudah, jamaah sudah selesai, boleh nggak kembali ke negeri masing-masing, ke Cendana ini? Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa kalau mau kembali balik dulu ke Mekah, tawaf wada. Betul Pak? Tawaf wada dulu. Tetapi umumnya jamaah selesai tanggal 13 balik ke Mekah, ke hotel masing-masing, belum pulang Pak. Nah inilah baru yang mubah ini nih, kunjungan kemana? Wah Bapak benar itu. Biasanya diantar kemana itu? Ke Jeddah, ya Bu ya? Nah ini Ibu ini Pak, jamaah haji.
Pergi koper 1 kecil, pulang beranak 3. Isinya apa? Oleh-oleh. Ya yang mubah boleh lah, tapi nggak ada hubungannya sama rangkaian haji. Di sana ada monumen sepeda besar raksasa, disebut sepeda Nabi Adam. Baca sejarah sepeda ditemukan abad keberapa? Mentang-mentang besar itu sepeda Nabi Adam. Yang nggak ada itu, nggak ada keutamaan apa-apa, biasa aja. Termasuk mampir ke Jeddah, itu kan pinggir pantai, ada masjid apung ya. Ya sama aja Masjid Al-Ihsan itu, cuma karena di atas laut. Mampirlah ke pasar Kronis Balat ya Bu ya. Ingat nggak? Kornis ya, Kornis. Pasti Bapak diantar tuh singgah restoran Indonesia Garuda. Ingat nggak? Karena di situ yang menu Indonesia cuma restoran Garuda. Ini di luar rangkaian haji umroh loh Pak, sudah mubah. Lalu sebelahnya itu murah-murah, si Ali lah, Ali murah. Ingat nggak Pak? Ada. Nah selesai, balik ya ke penginapan masing-masing Mekah, siap-siap mau pulang negeri. Nah jangan lupa betul Bapak, kalau ingin meninggalkan Mekah, tawaf wada, selesai. Baik, terakhir, semua ingin ibadahnya dalam hal ini haji mabrur. Mau nggak mabrur? Albirru baik, mabrurun cara ringkas diterima. Tapi sayang hanya sedikit yang tahu indikasi haji mabrur. Walaupun hajinya reguler kek, plus kek, bahkan sekarang ada plus loh Pak, 125 juta. Yang penting mabrur. Indikasi mabrur kata para ulama minimal 5. Berapa Pak? Nanti ukur sendiri. 1, ikhlas karena Allah. Jadi haji itu ditunaikan karena siapa? Karena Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Surah berapa tadi? Surah 2 ayat 196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena siapa? Karena Allah. Awas, jangan terjebak ria. Pergi haji pengen dapat gelar, pulang haji namanya KTP-nya udah rekam iktp belum? Udah belum? Ya namanya pengen ditambah gelar H titik. Woi, pulang dipanggil Pak Bu meneng, Pak Bu meneng. Begitu habis pulang haji, Pak Haji, Bu Haji, awas, waspadalah. Kan harus ikhlas kan? Jadi nggak boleh karena motif yang lain, karena ingin mabrur. Mau dipanggil haji kayak nggak ada urusan, ya Pak. Dikasih undangan temannya itu namanya nggak pakai H titik, nggak datang Pak. Padahal sudah ada tulisan di bawah, mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan nama dan pencantuman nggak datang. Ditanya teman lainnya, kok kemarin nggak kelihatan? Saya nggak datang. Kenapa? Lihat aja nih undangannya, nggak ada. 40 juta ini katanya, Masya Allah. Aduh, gimana mau mabrur? 2, indikasi haji mabrur mutaba'ah. Pelaksananya sesuai tuntunan Rasulullah SAW dalam semua rangkaian itu. Lihat surah Al-Hasyr 59 ayat 7. Surah 59 ayat 7. Di ujung ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul bagimu terimalah. Apa yang dilarang tinggalkan. Jadi harus ittiba itu. Yang ketiga, harta yang digunakan untuk membiayai haji harus halalan thayyiban. Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, itu contohnya. Dan Rasul juga bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Boleh nggak dibayarin pihak lain? Boleh, maunya Bapak. Boleh ya?
Boleh. Apalagi Bu, pasangan muda mau berangkat haji duitnya kurang, akhirnya mengandalkan dana IMF Bapak Ibu. Tahu IMF? Tahu ya, dananya dari mana? Istri, mertua dan family, itu IMF itu ya. Boleh nggak dana IMF? Boleh? Dari mana itu? Istri, mertua dan family. Lah sepanjang halal boleh kan? Bapak Ibu masih ingatlah masyarakat kita ini, haji ditinjau dari sumber dana. Satu, kalau dibayarin kantor, Haji Abidin atas biaya dinas. Kan gitu Pak ya? Boleh nggak? Baik. Diajak sama saudaranya yang kaya, Haji Kosasi, ongkos boleh dikasih. Boleh nggak? Boleh. Terus ada pelebaran jalan, rumah kepotong, Haji Mansur, halaman kena gusur. Boleh nggak? Boleh. Atau yang aktif di partai jadi pengurus DPC, namanya Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Nah itu. Tapi yang terbaik adalah Haji Dadali Pak, dari modal sendiri. Dan jadi kalau ingin mabrur, sumber hartanya harus halal. Yang keempat, tidak melakukan pelanggaran rofas, fusuk, jidal. Surah Al-Baqarah 197. Surah 2 ayat 197. Tidak melakukan apa? Rofas, fusuk, jidal. Kan ada ayatnya tadi, al-hajju asyurum ma'lumat. Sambungannya, faman farada fihinal hajja fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu ada ayatnya. Rofas, hubungan suami istri. Kan sementara off. Kecuali tahallul keberapa tadi? 1, 2 Mas, nggak sabar amat itu. Kemudian fusuk, berbuat maksiat, ya, memburu binatang buruan dan lain sebagainya. 3, jidal, bertengkar, berbantah-bantahan, gitu ya. Hindarin itu. Kalau enggak ini batal hajinya. Dah baik. Terakhir yang berapa? 5 kan? Saya ulang. Ikhlas, mutaba'ah, harta halal. 4, tidak melakukan rafas, fusuk, jidal. Yang kelima, indikasi haji mabrur, ada peningkatan dalam kebaikan selepas haji. Ada peningkatan dalam kebaikan selepas haji. Jadi yang bersangkutan ini, si Pak Haji, Bu Haji ini makin semangat beribadah. Surah Al-Baqarah ayat 148 di ujung tuh, di tengah. Fastabikul khairat. Makin semangat, gak berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu tanda haji mabrur. Sebelum haji, sholat fardu sudah dilaksanakan 5 waktu. Pulang haji ditambah gak? Dengan apa? Sunnah. Namanya sunnah rawatib kan, qobliyah ba'diyah. Sebelum haji sudah gemar berinfak. Warna apa? Tanggung jawab, merah. Tanggung jawab. Pulang haji, ini yang mulai Bapak ini. Kalau indikasi mabrur, ya pulang haji tetap warna merah 2 lembar. Kalau ibu tukar warna biru, boleh, tapi 1 bundel, bukan naik. Bapak suami sebelum haji baik sama istrinya, panggilnya luar biasa, ayang. Pulang haji naik, ayang babe tuh. Itu aja yang gampang. Bapak nih manten anyar yang masih muda, sebelum haji panggil istrinya neng. Selepas haji neng gelis. Naik nggak itu? Dan lain-lain sebagainya. Nah inilah indikasi haji mabrur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.